Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Mariana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tugas dari materi ke-6 yakni penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan jangka pendek pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Bapak Yuyusman SE MSI AKCA. Pengambilan keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau keputusan taktis memiliki tujuan untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Sesungguhnya tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Langkah-langkah pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, menyadari adanya permasalahan dan mendefinisikan permasalahan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif-alternatif yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasikan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang akan diterima untuk setiap alternatif yang dipilih, dan memperbandingkan biaya dan pendapatan relevan untuk setiap alternatif. Yang keempat, menilai dampak positif atau faktor kualitatif dari setiap alternatif tersebut terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, memilih alternatif yang paling menguntungkan namun tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, sunk cost. Sunk cost adalah biaya-biaya yang sudah terjadi atau sudah dikeluarkan perusahaan. Uang yang akan dikeluarkan perusahaan untuk biaya-biaya tersebut tidak dapat ditarik kembali. Hampir semua biaya-biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan jika perusahaan sudah melakukan pembayaran merupakan sunk cost. Biaya ini tidak relevan dan seharusnya tidak dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, seringkali manajemen melakukan tindakan sebaliknya, yakni memperhitungkan sunk cost dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, opportunity cost. Opportunity cost adalah kesempatan yang hilang karena perusahaan memilih suatu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kesempatan yang hilang tersebut dapat berupa pendapatan yang hilang, margin kontribusi yang hilang, ataupun profit yang hilang. Yang ketiga, relevant cost. Biaya yang dapat dipakai sebagai informasi untuk pengambilan keputusan adalah biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, karena itu hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari suatu alternatif dengan alternatif lainnya. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan, dan biaya tersebut merupakan biaya tidak relevan. Relevant cost vs sunk cost atau biaya hangus. Biaya hangus dan biaya relevan adalah biaya yang menghasilkan arus kas keluar dan mengurangi pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Biaya hangus mengacu pada biaya yang telah terjadi dan muncul sebagai akibat dari keputusan yang diambil di masa lalu. Biaya hangus adalah jenis biaya yang tidak relevan. Biaya yang tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial karena merupakan biaya masa lalu. Biaya relevan adalah biaya yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen. Biaya relevan akan berbeda-beda tergantung pada alternatif dan pilihan yang harus dipilih oleh perusahaan. Penerapan konsep biaya relevan dalam situasi tertentu. Yang pertama, special order. Perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani, tidak seperti biasanya. Oleh karenanya, manajer harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Pesanan seperti ini akan menguntungkan perusahaan, terutama ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimum. Yang kedua, make or buy. Keputusan atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang memproduksi berbagai jenis produk. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya yang untuk memproduksi sendiri komponen tersebut, dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, maka manajer akan mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Yang ketiga, keep or drop decision.
Seringkali manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel memberikan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan ini. Perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. Dalam memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan suatu lini produk, manajer juga harus mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya. Harus diperhatikan apakah penghentian suatu produk akan mempengaruhi penjualan produk lainnya, terutama untuk produk-produk yang bersifat komplementer, misalnya kompor dan sumbu dan lain-lain. Selain itu, manajer hendaknya berusaha mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terbaik dan mengidentifikasi setiap solusi yang layak. Yang ketiga, sell all process future. Produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Pada titik tersebut, produk-produk tersebut dapat dibedakan. Seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan, namun terkadang lebih menguntungkan pemrosesan lebih lanjut suatu produk gabungan sebelum menjualnya. Keputusan penting harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan tidaklah relevan. Biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut. Yang kelima, keputusan bauran produk atau produk mix. Suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual beberapa macam produk harus membuat keputusan tentang proporsi produk masing-masing produk dalam total produksinya. Hal ini disebut dengan produk mix. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan margin kontribusi total. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, manajer harus memilih bauran produk yang optimal. Pemilihan bauran yang optimal yang akan dipengaruhi oleh hubungan antara keterbatasan sumber daya terhadap produk individual. Hubungan ini mempengaruhi kuantitas tiap-tiap produk yang akan diproduksi dan selanjutnya mempengaruhi margin kontribusi yang akan dihasilkan. Pengambilan keputusan jangka pendek dengan activity based costing. Dalam konsep activity based costing, biaya dikeluarkan untuk membayar sumber daya yang dipakai perusahaan untuk melakukan aktivitas, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan sumber daya yang dipakai. Activity based costing adalah suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dikerjakan dalam suatu organisasi dan mengumpulkan biaya dengan dasar dan sifat yang ada dan perluasan dari aktivitasnya. ABC memfokuskan pada biaya yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas yang memproduksi, mendistribusikan, atau menunjang produk yang bersangkutan. Teori kendala atau theory of constraint. Teori kendala adalah suatu konsep yang mencoba memaksimalkan keuntungan perusahaan yang beroperasi dengan kendala-kendala yang dihadapi. Teori kendala adalah suatu filosofi manajemen yang membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan produksinya dan meminimalisasi semua ongkos atau biaya relevan seperti biaya simpan, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya modal. Penerapan TOC lebih terfokus pada pengelolaan operasi yang berkendala sebagai kunci dalam meningkatkan kinerja sistem produksi. Nantinya dapat berpengaruh terhadap profitabilitas secara keseluruhan. Jenis-jenis kendala. Yang pertama berdasarkan asalnya, yang terdiri dari dua, yaitu kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan jam mesin. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan throughput semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional. Yang kedua, kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Kendala eksternal yang berupa volume produk yang dapat dijual dapat diatasi dengan menemukan pasar atau meningkatkan permintaan pasar ataupun dengan mengembangkan produk baru. Lalu berdasarkan sifatnya terdiri dari dua, yaitu yang pertama kendala mengikat adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya. Yang kedua, kendala tidak mengikat atau kendur adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya terkait materi penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.